dengan kita senantiasa ingat kepada Allah. Dengan kita melakukan zikir yang dibimbing oleh guru mursyid, maksiat yang kita lakukan itu justru menjadi tangga untuk kita naik derajatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah tadi memerintahkan manusia untuk melakukan kesalahan, bukan. Tetapi manusia mesti memperhatikan keadaan hatinya. Jangan sampai ketika melakukan kesalahan timbul rasa putus asa kepada rahmat Allah, sebagaimana jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan muncul rasa sombong, rasa lebih baik di hadapan orang lain. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua dijadikan murid-murid yang senantiasa musyarakah, bersegera melakukan kebaikan, dan juga murid-murid yang senantiasa bertaubat, memohon, melakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Allah, ya Haqqu, ya Nur, ya Mubin, nawir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir, barakati wa karamati wa asrari jami ahli silsilah Qadiriyah Naqsyabandiyah Madsuriyah Layasir Narasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum amin, amma ba'du. Hadatul Mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsurya Layasir Narasa PPKN Nabil Khusus Hadratu Syekhina Mursyidina wa Murabbi Arwahina As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu Sirrahu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadratal Mukarramin yang mulia, para wakil talqin Syekh Mursyid, staf khusus Syekh Mursyid, para petani pohon anti gempa yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Juga yang mulia para kiai, para satid, para ikhwan akhwat, para petugas manakib, para sesepuh manakib online, ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu ada dalam kejembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, pagi hari ini mari kita bertabaruk mengambil keberkahan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan kalam beliau di dalam kitab Fadailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirrah. Wa ammal mimu, dan adapun makna huruf mim fi hadzal syahri, di bulan ini, di bulan Jumadil Ula, al-maghfiratu. Maknanya adalah maghfirah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala syekhuna. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika menjelaskan mengenai maghfirah, ampunan Allah, makna daripada huruf mim di bulan Jumadil Ula, Hadratus Syekh mengawali penjelasan mengenai maghfirah ini dengan menyebutkan surah Ali Imran, yaitu ayat 133 sampai 135. Disebutkan dua ayat di sini sesungguhnya, yaitu Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, wasari'u ila ma yujibul maghfirata mir rabbikum, dan bersegeralah untuk melakukan sesuatu yang dengan kita melakukan hal tersebut kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Bersegeralah melakukan kebaikan
Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan 10 makna tentang ma yujibul maghfirah. Apa yang dimaksud sesuatu yang dapat mendatangkan ampunan Allah. Ada yang mengatakan ikhlas, ada yang mengatakan adalah to'ah secara umum, ada yang mengatakan taubat, bahkan ada yang mengartikan wasari'u dan bersegeralah ila takbiratul ihram, mengerjakan takbiratul ihram. Jadi kita sebagai makmum, apabila imam sudah takbir, maka kita tidak boleh menunda-nunda takbir, harus mengiringi takbirnya imam. Pada intinya kita ambil jalan tengahnya bahwa inilah perintah untuk bersegera musara'ah fil khairat, tidak menunda-nunda kebaikan, bersegera melakukan amal ibadah. Dan ini yang dibimbingkan, yang diajarkan oleh guru mursyid kita untuk kita semua. Berkhusus ajaran tersebut, bimbingan tersebut sangat nyata terlihat dalam praktik sholat fardu yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita. Kita dibimbingkan sholat di awal waktu. Ibu Bapak ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini tadi sudah disampaikan bahwa sari'u itu adalah fi'il amar, kata perintah. Sejarah manusia semenjak awal manusia diciptakan oleh Allah sangat erat kaitannya dengan perintah dan larangan. Itu ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah, malaikat diberikan perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Begitupun Nabi Adam memerintahkan Allah memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Dan jangan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarah. Perintah dan larangan. Apa maksudnya? Inilah ajaran. Inilah agama. Agama itu berisi diantaranya adalah berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah yang tegas, tidak bisa ditawar, mesti dilakukan. Kalau ditinggalkan kita berdosa, wajib namanya. Perintah yang tidak begitu ketat, boleh kita tinggalkan, tetapi sebaiknya dikerjakan. Sunnah namanya. Begitupun larangan. Ada larangan yang begitu tegas, begitu ketat, tidak boleh dikerjakan sama sekali. Jika dikerjakan kita mendapatkan dosa, haram namanya. Jika ada perintah yang tidak begitu ketat, sebaiknya jangan dikerjakan. Makruh namanya. Inilah agama. Antara perintah dan larangan. Di antara kedua itu ada yang tidak dijelaskan, mubah namanya. Dalam hal agama secara umum, dan kita berthariqah juga khususnya berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Seseorang mengerti mengenai kaidah usul fikih pasti mengerti bahwa perintah atas sesuatu menunjukkan larangan atas hal yang bertentangan dengannya. Seperti kita diperintahkan untuk berzikir, berarti Syekh Mursyid melarang kita untuk lupa kepada Allah dan lain sebagainya. Dan keduanya mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan adalah bentuk ibadah. Adalah bentuk ibadah. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tarkul manhiyat muqaddamun ala fi'lil ma'mur. Ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan perintah itu didahulukan dibandingkan mengerjakan perintah. Ala kulli hal, apapun itu, seringkali kita lupa bahwa ibadah itu tidak hanya berupa mengerjakan perintah, tetapi termasuk ibadah adalah kita meninggalkan apa yang dilarang, baik di dalam syariat secara umum ataupun
dalam kita suluk kepada guru mursyid. Apa-apa yang diperintahkan oleh guru mursyid kita kerjakan dan kita perhatikan. Begitu pula sebagaimana kita memperhatikan segala perintah yang datangnya dari guru mursyid, maka kita juga mesti memperhatikan segala larangan yang dilarang oleh guru mursyid, karena keduanya adalah tangga, keduanya adalah bentuk ibadah dan ubudiyah kita kepada Allah, bentuk bimbingan guru mursyid untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di dalam salah satu hadis Nabi bersabda, ittaqil muharramat takun a'badan nas. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takun a'badan nas, jauhilah apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas. Maka engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang paling ahli ibadah. Dalam perspektif hadis ini, tentu Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya fi'lul ma'murat, bukan hanya mengerjakan apa yang diperintah, tetapi seringkali kita juga lupa bahwa ibadah juga adalah meninggalkan apa yang dilarang. Maka di dalam hadis tadi Nabi mengingatkan kepada kita bahwa dalam perspektif hadis ini, orang yang ahli ibadah itu justru bukan orang yang banyak melakukan ibadah, bukan orang yang banyak melakukan perintah-perintah, tetapi justru orang yang ahli ibadah itu adalah orang yang banyak meninggalkan larangan. Tetapi tentu yang dimaksud adalah kedua-duanya. Seseorang itu mesti mengerjakan perintah dan mesti meninggalkan larangan. Mengapa ditekankan soal larangan? Karena ada kalanya meninggalkan larangan itu lebih sulit dibandingkan mengerjakan perintah, karena biasanya kedua-duanya pada umumnya itu bertentangan dengan hawa nafsu. Tetapi biasanya apa yang dilarang itu lebih sulit untuk ditinggalkan daripada apa yang diperintah oleh Allah secara umum, oleh Nabi kita Muhammad SAW secara umum, maupun oleh Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masud sebagai guru mursyid kita pada khususnya. Nah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah wasari'u, menunjukkan bahwa perintah dan larangan, dan keduanya ini juga selain dari kita sebagai hamba, dari kita sebagai murid, sebagai salah satu bentuk ibadah dan ubudiyah, keduanya juga menunjukkan luasnya rahmah kasih sayang Allah Azza wa Jalla, kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah tidak hanya memberikan ganjaran atas ibadah yang dikerjakan, tetapi Allah juga memberikan ganjaran atas larangan yang kita tinggalkan. Seperti sekarang kita dari malam hari barangkali melaksanakan amaliyah-amaliyah, atau pagi ini pada subuh ini kita semua sedang dalam talabul ilmi, khidmat kepada guru mursyid, sedang melakukan ibadah. Pada detik yang sama kita juga tidak sedang mencuri, kita juga tidak sedang berzina, kita juga tidak sedang merampok, kita juga tidak sedang membunuh. Allah pada saat yang sama memberikan ganjaran kasih sayang beliau, kasih sayang Allah kepada manusia atas ibadah yang kita kerjakan dan juga atas segala larangan yang kita tinggalkan. Nah, betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah. Kemudian wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Ayat ini juga berbicara mengenai maghfirahnya Allah Azza wa Jalla, ampunannya Allah Azza wa Jalla. Bahwa manusia tadi
Sejarah manusia diawali perintah dan larangan. Qala ya Adamu uskun anta wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal khasirin. Tetapi pada akhirnya kita juga tahu kisahnya, meskipun diberikan perintah dan sudah dilarang, tetapi pada akhirnya Nabi Adam tetap melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, apapun latar belakang historis Nabi Adam melakukan hal tersebut. Ya, ada kisah, ada yang riwayat menyebutkan karena tergoda, terbujuk oleh Siti Hawa dan lain sebagainya. Tetapi histori manusia, sejarah perjalanan hidup manusia amat erat dengan perintah larangan dan dengan pelanggaran. Dan ini adalah fakta sejarah. Wah, gitu. Tetapi sebagaimana disabdakan oleh Nabi bahwa kullu bani Adam khata'un, semua manusia Bani Adam khata'un, berpotensi untuk melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertobat. Inilah orang-orang yang bersegera melakukan ketaatan setelah ia melakukan kesalahan. Orang-orang yang segera ingat Allah ketika ia melakukan kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang yang apabila melakukan suatu fahisyah, kejelekan, keburukan, dosa, aw dzalamu anfusahum, atau melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, terlepas dari makna fahisyah dan zalamu anfusahum, melakukan suatu kesalahan, zakarullaha, mereka bersegera ingat Allah. Dan ini madhab yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita. Ketika kita melakukan dosa, yang kita ingat adalah bukan dosa kita, tetapi yang kita ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian kita bersegera memohon ampun. Dengan apa ya? Dengan ingat kepada Allah itu, dengan zikir yang sudah dibimbingkan oleh guru mursyid, yaitu la ilaha illallah, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Inilah madhab di dalam TKN Mahasiswa Rasa berkaitan dengan kesalahan, dengan dosa. Hadratus Syekh melarang dengan tegas. Bisa dicari videonya atau rekamannya ketika manakib di Subang beberapa bulan yang lalu. Abah melarang dengan tegas ikhwan dan akhwat untuk membicarakan dosa. Jangan lagi berkata saya banyak dosa. Abah bahkan dengan tegas mengistilahkan, kalau kita semua masih banyak dosa, untuk apa kita bertorikoh? Bubarkan saja tarekatnya, torikohnya. Justru torikoh ini, zikir yang kita amalkan ini adalah untuk menghapus segala dosa. Jika kita sudah zikir bertahun-tahun tetapi masih merasa banyak dosa, berarti tidak ada gunanya kita bertorikoh. Wah, Abah sangat tegas mengenai hal ini, dan itu menunjukkan pandangan beliau, prinsip beliau, mazhab beliau dalam urusan dosa. Sehingga istighfar yang dibimbingkan untuk kita diantaranya adalah astaghfirullahal ghafurur rahim. Pada umumnya dulu kita lafaz istighfar kita biasanya astaghfirullahal azim. Ini berkaitan dengan pandangan Hadratus Syekh mengenai dosa itu tadi. Astaghfirullahaladzim, mengapa diiringi dengan asma'ul al-azim? Al-azim itu memang maha agung, maha besar. Mengapa? Inilah level tingkatan orang yang taubat, tetapi yang diingat ketika taubatnya adalah dosanya. Sehingga karena ia mengingat dosanya itu, ia iringi dosanya itu dengan asma Allah al-azim,
yang maha agung, yang maha besar. Sebanyak apapun dosa yang ia miliki, sebesar apapun dosa yang ia miliki, jika dibandingkan dengan azamahnya Allah Azza wa Jalla, keagungan kebesarannya Allah, maka dosa yang besar itu menjadi kecil di hadapan Allah. Inilah taubat kepada Allah, tetapi karena taubatnya melihat besar kecilnya dosa, banyak sedikitnya dosa. Tetapi yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita, dibimbingkan oleh para ahli silsilah di dalam TKN Mas Surya Sira Rasa, kita bertobat kepada Allah tidak ingat dosa, tetapi karena sebab kita ingat Allah, maka yang disebut asmanya adalah Astaghfirullahal Ghafurur Rahim. Ghafur itu termasuk sighah mubalaghah dari ghafaro, mana asalnya adalah at-taghtiyah wasatru, menutupi dan mengampuni. Apa al-ghafur itu? Al-ghafur itu alladzi kasurat maghfiratuhu. Alladzi fi'luhu al-maghfirah. Kasratul maghfirah. Yaitu zat yang memang pekerjaannya, perbuatannya, afalnya itu senantiasa mengampuni. Maka inilah kita dibimbingkan untuk tidak mengingat dosa, tetapi kita dibimbingkan untuk ingat Allah Azza wa Jalla, sehingga dosa yang kita lakukan dengan menyikapi dosa, dengan ditaubati dengan tepat, dengan benar, dengan berzikir kepada Allah, meskipun kita melakukan suatu kesalahan, kesalahan itu menjadi wasilah, menjadi sebab kita naik derajatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah, maksiatun awrasat dhillan waftiqaran khairum min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang melahirkan rasa rendah, rasa hina, merasa butuh kepada Allah. Maksiat yang membuat kita ingat Allah lebih baik daripada ketaatan, tetapi melahirkan rasa sombong, rasa ujub, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Ya, inilah kita sebagai murid tentu sering melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang kita lakukan itu mesti kita sikapi dengan tepat, dengan benar, yaitu dengan kita senantiasa ingat kepada Allah. Dengan kita melakukan zikir yang dibimbing oleh guru mursyid, maksiat yang kita lakukan itu justru menjadi tangga untuk kita naik derajatnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti apa yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah tadi memerintahkan manusia untuk melakukan kesalahan, bukan. Tetapi manusia mesti memperhatikan keadaan hatinya. Jangan sampai ketika melakukan kesalahan timbul rasa putus asa kepada rahmat Allah, sebagaimana jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan muncul rasa sombong, rasa lebih baik di hadapan orang lain. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua dijadikan murid-murid yang senantiasa musyarakah, bersegera melakukan kebaikan, dan juga murid-murid yang senantiasa bertaubat, memohon, melakukan zikir yang telah dibimbing oleh guru mursyid, sehingga kita senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada para kiai, para wakil talqin, para petugas, MC, Bunda Haya, Kiai Imam yang sudah menjadi wasilah kita khidmat kepada guru mursyid pada pagi hari ini. Terima kasih. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم نبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله
على طه رسول الله ولد الله سلام الله على ياسين حمدي بالله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل البدن يا الله إلهي سلم الأمة من الأفات والنغمة ومن هم ومن غمة بآل البدن يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين